Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau selama 2 minggu ini kita libur karena harus renovasi ruangan biar sama seperti sini kono kae lho. Kok panik kono iki kok ngono kene kok ketoke ala kadarnya ya wis sak dandani nyisan ae ben gak kalah saingan. Di samping kita ada seorang wartawan sekaligus aktivis, masa mudanya aktivis, sudah beranak sekarang menjadi wartawan. Ini Mas Romza Gawat. Ini salah satu wartawan gawat di Kabupaten Nganjuk ini. Monggo Mas Romza memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga, nama saya Romza. Ya, sebelumnya saya perlu sampaikan ya bahwa keberadaan saya di sini, diskusi kita ini, saya bukan atas nama sebagai karyawannya TV One datang ke sini untuk membahas tema ini. Jadi bukan diutus oleh TV One, Ya, tetapi diundang oleh Mas Angga. Diundang oleh Mas Angga sebagai personal yang kebetulan statusnya sebagai Wartawan. Ya. Dan temanya sangat menarik sekali. Penawaran temanya. Siap. Saya tawarkan tema itu yang menarik sekali, yang jarang orang itu mau membedah masalah ini. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, tema malam ini adalah catatan kecil dari Pak Dahlan Iskan. Siap. Yang beberapa hari yang lalu viral. Tentu Mas Romza sudah membaca ya cerita ini. Sudah membaca. Poin per poin atau keseluruhan? Saya sudah membaca berulang kali. Poin-poinnya kira-kira juga saya sudah catat. Ini kan gini, kalau di judulnya Mas Angga itu tulisan catatan Pak Dahlan Iskan, fakta atau fiksi. Nah, kalau membedah itu, ingin memastikan apakah ini fakta atau fiksi, tentu kita harus kupas semuanya. Iya. Poin per Tulisan poin. tersebut, poin per poin. Sambil buka HP nggak apa-apa Mas? Boleh ya? Boleh. Kita juga sambil buka HP ini. Saya kira tadi juga ditanya Ya. di situ. Sambil Mas nyari dokumennya, Ya. kita sapa dulu Mas Mbak Binti. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman kita sudah mulai banyak yang nonton. Oke. Monggo, Salam Mas. untuk semuanya ya. Hmm. Gini, sebelumnya saya juga perlu sampaikan bahwa saya membahas ini bersama Mas Angga, tidak ada tendensi kemudian Kemana arahnya? untuk kepentingan tertentu gitu. Tidak. Hanya saja saya sendiri merasa gemes Mas dengan keberadaan tulisan ini gitu. Gemes sekali karena yang menulis itu bukan orang sembarangan. Bukan orang yang levelnya itu di Di bawah kancah kabupaten gitu. Beliau ini mantan menteri, ya. Dan pernah ikut apa istilahnya calon presiden dulu di salah Capres, satu partai politik. bursa capres ya. Jadi levelnya beliau sudah sangat luar biasa sekali. Big Boss salah satu mantan Big Boss salah satu media besar. Ya. Maka bagi saya penting untuk mengajak kita semuanya berdiskusi bersama untuk membahas ini. Kita cek bareng-bareng Fakta atau fiksi? fakta atau fiksi, itu betul sekali. Saya tertarik dengan tema itu tadi. Wah, ini betul sekali. Ini fakta apa fiksi gitu. Kita bahas keseluruhan dulu Mas. Boleh. Jangan langsung point to point ya, tapi keseluruhan baru nanti kita masuk ke poinnya. Saya kira saya persilakan teman-teman ya, teman-teman boleh dicek di Thisway, itu adalah tempatnya tulisannya Pak Dahlan Iskan.
tulisan tentang Dan itu tulisan asli ya, bukan hoak ya berita itu. saya sudah membaca prolognya dari tim beliau. Itu memang dikhususkan untuk tulisan-tulisan beliau. Kalau saya baca di prolognya tadi, pengantarnya. Jadi saya kira itu sudah betul tulisannya beliau. Dan tulisan ini, tulisan Padahalan Nganjuk, tentang Pak Bupati. iya Bupati Nganjuk. Bupati Nganjuk itu saya lihat sudah di apa namanya ya, di repost atau ditulis kembali, ditampilkan, diposting kembali oleh beberapa media Media besar. Contoh? kalau tidak salah di Bali, kemudian di Cirebon. Iya. Ini salah satu media mainstream lah, Iya. bukan blogspot ya. Iya. Media mainstream, perusahaan media yang Yang di bawahnya Pak Dahlan dulu juga. yang mengupload kembali, Iya. menulis itu gitu. Nah, ini kan pengaruhnya, bagi saya pengaruhnya cukup luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Terutama dari luar. dari luar. Orang luar melihat, membaca tulisan ini pasti akan sangat kagum. Dan saya yakin 90% mereka akan percaya, bahkan 99% akan percaya, karena yang menulis adalah padahal. Iya. Tidak diragukan Tidak kapasitasnya diragukan. beliau. Ya, saya termasuk orang yang mengagumi beliau di bidang jurnalistik. Nah, tulisan beliau secara keseluruhan, teman-teman juga bisa cek ya, mungkin di postingannya Mas Angga juga ada sebelumnya. Ada. Silahkan dibaca seluruhnya. Saya sudah membaca berulang kali. Saya menyimpulkan Kesimpulan pribadi. pribadi dari saya, 80% kayaknya perlu dicek kembali. Mungkin 20% itu Asli. benar. Terutama. Kalau mau dibilang fakta apa fiksi, 20% kira-kira fakta, Fakta, 80% menurut saya kayaknya kok fiksi. Iya. Coba kita cek bareng-bareng lah. Ini mau masuk ke ininya ya, tulisannya ya. Tulisannya. Saya kalau dari atas ini paragraf pertama, kedua, ketiga. Sebentar, ini kan sebelum oke. ada tulisannya, sebelum ke politik semua keluarganya ia tarik dari perusahaan. Itu kira-kira fakta atau fiksi? Soal tulisan atau soal itu ya. Ya, saya tadi sudah membaca juga salah tulisan dari putra daerah Nganjuk. Mas Angga juga kayaknya kenal. Ya. Pak Ali Anwar, Ya. Dr. Ali Anwar. Iya. Beliau akademisi. Tahu, saya juga membaca itu. Nah, Iya. itu juga mengupas salah satunya tentang perusahaannya Iya. beliau. Dan pada poinnya saya melihat bahwa tidak semua yang ditulis oleh Pak Dahlan itu Benar adanya. benar adanya. Sampai kalimat terakhir wallahu alam. Wow. Itu sampai Pak Ali Anwar itu sekjen PKB itu sampai nulis wallahu alam itu. Itu apa ya? Mempertanyakan saya juga. Kalau mungkin saya bukan dewan tuh, saya mungkin percaya saja. Tapi kalau saya dewan, saya tahu sebenarnya. Betul. Apalagi jenengan juga sudah sangat tahu. Betul. Saya kira mengamati betul. Saya ini kan dari sisi saya mengamati Nganjuk lah. Saya baru 3 tahun memang di Nganjuk, tapi saya cukup ya karena dunia saya memang di dunia memotret situasi, memotret keadaan, kebijakan politik, kebijakan sosial dan seterusnya. Tentu saya perlu mengikuti itu gitu. Kembali kepada yang tadi. Belum. Ini kita masih bahas dulu yang masalah keluarganya ia tarik. Nah, kalau seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk kan tahu bahwa perusahaannya Mas Novi itu berasal dari bapaknya, Haji Imam Muqayyad Esa. Haji Imam Muqayyad yang merupakan pengusaha sukses di Nganjuk. Nah, sekarang kalau semua
di catatannya Pak Dahlan ya. Ya. Semua ia tarik dan ia bilang sebentar. Nah, itu yang ia tarik agar manajemen profesional. Nah, terus mereka itu manajemen diberikan saham. Nah, kalau seluruh keluarganya itu ditarik dari perusahaan bapaknya ini terus bagaimana? Ini kan perusahaan keluarga berasalnya. Nah, kalau ditarik semuanya berarti sudah bukan perusahaan keluarga dong. Padahal kita tahu semua hampir seluruhnya direktur-direkturnya kan keluarga. Tapi itu tidak ada menjadi masalah bagi kita ya di Kabupaten Nganjuk karena itu urusan intern keluarga. Urusan keluarganya Pak Novi ini yang kita bahas adalah yang kedua. Kalau menurut saya kalau soal itu hanya pada soal kalimat yang digunakan oleh Pak Dahlan. Mungkin itu yang pada akhirnya agak kurang tepat gitu. Saya tidak mau mengurusi soal keluarga, soal perusahaan dan seterusnya, mohon maaf. Tapi pada soal bagaimana Pak Dahlan Ihsan sampai menulis itu. Tadi kita awali ya dari ini catatan saya soal dari awal. Saya mulai gemes itu ketika membaca pada paragraf ketiga gaji. Soal gaji. Ya, oke. Terus terang saya tidak tahu betul soal gajinya apakah itu memang betul diserahkan ke lembaga kesejahteraan rakyat. Terus kemudian mobil-mobil dinas bupati tidak ada yang ia pakai. Titik. Setahu saya. Titik ya. Ya, titik. Jadi itu kalimat ini loh, kalimat satu rangkaian kalimat, alinea. Dan itu kalimat pernyataan gitu. Jadi Pak Dahlan menyatakan bahwa mobil dinas bupati tidak ada yang ia pakai. Bentar, sebelum ke mobil, kita ke gaji aja dulu. Gaji bagaimana? Fakta atau fiksi? Saya bilang tadi, saya tidak bisa memastikan kalau soal itu. Syukur alhamdulillah kalau memang itu fakta. Kita dukung. Setuju. Iya. Setuju soal itu. Saya masih berkeyakinan beliau kayaknya tidak terlalu butuh kalau pada gaji uang gitu. Seperti itu. Kita karena tahu perusahaannya sudah besar banget. Terus yang tadi ya, saya pada kalimat yang mobil. Nah, mobil dinas bupati tidak ada yang ia pakai. Stop. Sebelum sampean memberikan penjelasan ini, teman-teman saya tanya, pernah nggak melihat Mas Novi tidak menggunakan mobil dinas pada waktu berkeliling acara dalam di kecamatan? Beliau bekerja sebagai bupati, bukan sebagai personal. Misal kunjungan kerja ke desa, kecamatan gitu. Terus ke puskesmas dan lain-lain lah. Itu pernah nggak teman-teman itu tahu Mas Novi ini tidak menggunakan kendaraan dinas? Ya. Mungkin 1, 2 kali, 3 kali pernah. Ya. Tapi kalau dikatakan tidak pernah seperti di kalimat ini, saya tidak setuju pada konteks itu. Karena saya tahu beliau menggunakan plat merah. Dan saya juga misal dipertanyakan, itu plat merah itu miliknya pribadi tapi dikasih plat merah ya. Saya kira kalau begitu ya itu bukan contoh yang baik sebagai pejabat publik. Betul. Yang saya tahu itu plat merah memasukkan angka ya berarti ya. Kan STNK kan ada platnya merah hitam. Kalau misalnya seperti itu gitu. Nah ini setahu saya mobilnya ya plat merah. Ya. AG1 VP. Ya. Ya. Jadi kalau plat merah di mana-mana itu adalah mobil dinas. Itu milik aset Pemkab. Gitu. Jadi kalau menurut saya soal mobil ini mohon maaf Pak Dahlan kembali kurang ini tepat. Fiksi. Iya. Ini saya sebagai wakil dewan di dewan juga berani mengatakan ini fiksi. 80% dia pakai mobil dari Pemda, mobil jabatan lah. 80%, 20% memang beliau menggunakan mobilnya secara pribadi, mobil pribadi. Iya.
Jadi sepakat ya bahwa Saya sepakat, tapi 80% ini fiksi yang Oke. mobil. Ah, Karena gini, saya cerita. Di awal menjabat, beliau pada waktu menjabat itu sudah meminta ganti mobil. oh gitu. Ya. Kita Ini berikan. justru, Nah, saya baru waktu tahu, itu gitu. mintanya audisi. Mm-mm. Harganya kurang lebih 700-an lah. Mm. Nggak ada masalah. Bahkan Karanganyar itu kan sampai 900 juta kan. Oke, yang sempat viral itu. Iya, kan nggak ada masalah. Ah, ah, Selama aturannya digunakan, Ah. CC terutama. ah, ah. Harga nggak ada masalah. Mm. Tuh. Terus sudah audisi kemarin sempat, tapi saya belum tahu ini kena refocusing atau enggak. Ada mobil satu Alphard Mm-mm. dan satu Innova Itu plat merah apa enggak? plat merah, tapi belum tahu. Ah, ah. Saya belum tahu loh ya. Ah, ah. Itu sudah dieksekusi anggaran apa belum? Mm. Tapi saya tahu banget itu sudah dalam RKPD Hmm. dan sudah ada di APBD Kabupaten Nganjuk di tahun 2021. 2020. Oke. Cuma dieksekusi atau tidak saya nggak tahu. Alphard 1, Hmm. Innova 1. Ah. Nah, Jadi teman-teman, Gitu loh. kenapa Mas Angga tahu? Karena beliau wakil dewan, wakil DPRD, dan beliau punya hak untuk mengecek segala bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gitu. betul. Jadi tahu Berarti beliau lebih detail saya kira. Saya yakin 80% ini fiksi. Betul. Saya sering bahkan ikut nebeng lah, nebeng. Hmm. Bukan nebeng boy ya. Nebeng si boy bukan, tapi nebeng Mas Novi untuk dari kantor mau pulang ke rumah. Dulu saya sering nebeng tetap menggunakan audisi itu. Gitu. Mungkin kalau Land Cruiser itu memang milik pribadi yang kadang diganti platnya. Oke. Oh, Tapi gitu. itu nyalahi Ganti plat aturan. Ganti plat. Ya sudahlah. Yang Kita tutup mata semestinya. aja lah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Oke. bapak kita polisi itu. Yang mengganti plat itu. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Nah, terus masalah yang selain mobil, jadi sudah kita pastikan mobil fiksi 80%, realita 20%. Oke, garis bawahnya bahwa kalimat yang digunakan oleh Pak Dahlan menurut saya kurang tepat. Nah, Gitu. Kemudian yang di kalimat selanjutnya, semua pegawai negeri harus membayar zakat yang hasilnya dikelola tim untuk mengatasi kemiskinan. Pegawai negeri nih. menurut sampean? Saya belum cross check sih. Sampean belum cross check. Nah, Gini. Bung Karnai. Oke. Jadi gini Mas, semua pegawai negeri harus membayar zakat. Saya sepakat. Sepakat tapi yang agama Islam. Oh iya. Ya kan? Ah, ah. Nah, apabila ada agama yang lain terpotong Itu zakatnya, sesuai dengan agamanya masing-masing nah dong. kan harusnya sesuai agamanya masing-masing. Nah, tapi saya ini bukan ahli agama Mas ya. Saya bukan ahli agama, saya bukan penghafal Al-Quran seperti anak-anaknya. Ya itu Nah, luar biasa. tapi setahu saya loh Mas, yang wajib membayar zakat mal itu penghasilannya sekitar 85 gram emas. Itu di dalam Al-Quran itu ada satu ayat itu yang mengatakan kita orang yang wajib membayar zakat 2,5% itu adalah yang berpenghasilan sekitar kurang lebih 85 gram emas per Kan, bulannya. di kalimatnya Pak Dahlan juga nggak spesifik soal zakat. Setahu saya Nah, zakat itu kan ada zakat mal, ada zakat fitrah gitu. betul. Ada. Nah, sekarang pertanyaannya kan teman-teman kita PNS itu rata-rata yang setahu saya ya itu kan sudah dibuat hutang untuk membangun usaha lah atau membayar kreditan lah. Nah, terus kalau terpotong sampai 2,5%, mereka kan pertamanya itu akhirnya kebingungan untuk mengelola uang bulanannya mereka karena terpotong 2,5%. Tapi ya tetap berjalan. Oke. Nah,
Tetapi yang kita sama-sama harus tahu, urunannya itu kan tidak pernah dibuka ke publik. Oke. Nah, harusnya ini kan dilaporkan ke publik, yaitu siapa publiknya? Adalah para PNS di Kabupaten Nganjuk. Jumlah terkumpul bulan 1. Berarti kan zakatnya setiap bulan nih. Zakatnya setiap bulan. Oh, ini Ya. ini 2,5% itu setiap kan bulan. potong Mas. gaji berarti kan. Potong gaji, Mas. Setahu saya itu berapa ratus juta itu dilempar dibantukan ke Lazisnu ya, kalau enggak Basnas. Kalau Lazisme itu kan punyanya NU. Memang Basnas berarti. masing-masing ormas itu biasanya Heeh. itu memiliki lembaga amil zakat. Betul. Lazis NU, terus Lazis Muhammadiyah itu sama-sama ada. Nah, kalau di pemerintah daerah biasanya sih Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Jadi zakatnya itu kan kita belum pernah tahu kan, dibuka ke publik tiap bulan zakatnya PNS itu nilainya berapa. Setelah itu diarahkan kemana Peruntukannya ya. peruntukannya. Nah, pertanggungjawabannya ini kan belum pernah ada sampai dengan hari ini. Kepada siapa ya? Bukan kepada kita, karena itu haknya para PNS, yaitu kepada para PNS sendiri. Tapi kalau PNS kan kayaknya nggak berani tuh tanya. Ya. Tapi kalau kita di dewan juga mau nanya kan juga riskan, Mas. Karena apa? Karena itu kan haknya para PNS sebetulnya. Kita hanya mau keterbukaannya dari pemerintah daerah ini bagaimana terkait dengan apa? Pengelolaan dana zakat itu yang setiap bulan. Oke. Jangan-jangan nanti terus dibuat andum-andum beras itu, Mas. Itu kan juga bisa loh, Mas ya. Ya. Yang ternyata diambil dari para PNS tapi mengatasnamakan organisasi A, organisasi B seperti itu. Ternyata sumbernya dari para PNS. Tapi saya akan mengakui salut juga kalau Pak Bupati kita itu memberikan zakat secara langsung. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Jadi hal seperti ini menurut saya, kalau saya ngomong ini tidak pantas untuk diceritakan kepada siapapun. Karena menurut agama kita kan jika kita memberikan orang lain, kurang elok. nah jangan sampai tangan kiri kita itu mengetahuinya. Itu. Kalau menurut Mas? Saya kembali pada tulisannya aja ya. Semua pegawai negeri harus membayar zakat. Jadi kalimatnya adalah harus. Nah, jadi semua pegawai tadi bilang bahwa kita harus juga menghormati agama lain. menghormati bahwa tidak semua PNS itu beragama Islam. Betul. Ada yang beragama lain gitu. Masa juga kayaknya sih di agama lain tidak sama dengan di agama Islam. Agama gitu. Islam. Betul. Makanya tidak bisa digeneralisir kemudian begitu gitu. Ini untuk mengatasi kemiskinan katanya. Yang mana? Angka kemiskinan kita berapa? Angka kemiskinan kita itu kalau kita melihat dari BPS loh ya, Mas. Jangan kena Covid ini loh ya. Itu sekitar angkanya 11, sekian persen. Dari tahun lalu ada penurunan nggak? Kalau saya itu belum percaya adanya penurunan tuh, Mas. Kalau saya yakin belum percaya karena apa? Itu kan statistik. Ya. Orang nyatanya dari yang ini imbas Covid aja. Oke. Dari 360.000 KK di Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan itu 200.000 KK lebih. Oke. Berarti kan lebih dari 50% warga Kabupaten Nganjuk mendapatkan. Lebih dari 50%, padahal angkanya kita adalah 11, sekian persen. Oke lah, yang terdampak Covid berarti naik 7%. 7% dari 1 juta orang itu banyak sekali loh, Mas. Banyak. Itu makanya itu saya kurang percaya dengan angka-angka yang dari BPS itu sampaikan. Kalau saya melihat fakta yang ada konteks kemiskinan, itu kan teman-teman juga bisa lihat sih beberapa liputannya teman-teman di berbagai media. Yang sempat viral itu di Ngeronggot kan, nah, dulu sampai dievakuasi akhirnya.
itu berawal bukan dari inisiatif temuan dari Pemda loh. Tidak begitu kan? Berawal dari Dari teman-teman relawan. kayaknya begitu. Tapi ya tetap harus diapresiasi ada inisiatif lah Oke. mengatasi itu. Maksud saya kemiskinan itu kalau di Nganjuk saya kira masih cukup banyak juga gitu. Ya coba absen lah masing-masing desa itu yang lagi nonton sekarang gitu, itu ada berapa tuh di desanya. Oke. Terus Kita pindah ke lanjut. paragraf selanjutnya ya. Ya. Di tulisan pada yang selanjutnya, tiap Jumat ia pindah masjid. Ini yang dimaksud ia oleh Pak Dahlan adalah Pak Bupati ya, karena yang Novi. dibahas dari tadi adalah Pak Bupati. Tiap Jumat ia pindah masjid. Saya bisa jadi begitu. Tiap Jumat pindah masjid, salat Jumat. Kemudian beliau kasih tanda petik itu khutbah. Iya. Ini maksudnya dari kalimat ini Tiap setiap hari bupati setiap hari Jumat bupati pindah masjid kemudian Melakukan jadi khotbah. khotib. Iya. Jadi khotib. Iya. Ini benar nggak? Ayo. Jadi khotib loh. Fakta fiksi. Setiap Jumat loh. Fakta Saya kira fiksi. tidak sepenuhnya benar. Kalau menurut saya Mas, tiap Jumat iya Jumatan 100% benar. Kalau Jumatannya iya. Kalau saya Jumatan kan tadi pada ya. konteks Ya. jadi khotib. Kalau saya 100% mengatakan tiap Jumat iya pasti Jumatan. Dan Insya sholat Allah pasti 5 waktu. Saya yakin itu 100%. Saya juga Tetapi- meyakini begitu. Kalau iya pindah masjid setiap hari Jumat, saya kurang yakin satu. Nah, pindahnya ya. Nah, terus yang kedua adalah khotbah. Ah, Ya, karena dan setelah khotbah, setelah Jumatan bertemu masyarakat sekitar masjid. Oke. Oke, di Kita kalimat sama-sama selanjutnya. tahu di media sosial aja yang kita bahas. Mm-mm. Ada Mas Novi Bupati, Instagram, Oke. Facebook, YouTube, Ada. itu ada semua Mas Novi Bupati. Mm-mm. Dan seharusnya paling lambat hari Sabtu Mm. foto-foto beliau apabila melakukan pindah Kegiatan. Jumatan, Ah, ah. kegiatan memberikan khotbah usai Jumatan bertemu dengan masyarakat sekitar masjid pasti akan dipublikasikan. Iya. Tetapi kita Apalagi sama-sama beliau melihat konteksnya bertemu dengan warga. Iya. Itu biasanya akan diapresiasi. Gitu. Nah, setelah itu ada rumah yang tidak layak huni. Nah, dengan dana zakat itu Akan rumah tersebut diugar, direhab lah istilahnya. direhab. Nah, kita kan sama-sama tahu dari Berarti tiap Jumat rehab dong. medsosnya Mas Novi itu. Kita kan sama-sama tahu setelah itu nggak pernah itu jarang itu kita melihat dia memberikan khotbah. Tapi kalau malam Jumat apa gitu dia sering memberikan ya tausiah gitu dengan koleganya lah istilahnya. Itu saya percaya, tapi kalau tiap Jumat dia pindah masjid khotbah saya kurang. Iya. 60% saya mengatakan ini fiksi, 40% realita. Tapi kalau sholat Jumatnya 100% realita. Insya Allah begitu. Apalagi kalau setelah hari Jumatan dia mencari tahu apakah masih ada rumah yang tidak layak huni. Ini saya rasa Dan kemudian direhab ya. Direhab tiap Jumat. belum pernah Pak Bupati itu menemukan sendiri. Yang ada adalah dari relawan. Biasanya relawan. Yang saya Terus tahu mengajak ya, Pak Bupati untuk menengok rumah yang akan direhab. relawan ini menemukan Satu rumah. yang tidak layak huni, kemudian dilaporkan ke Nah, bapak atau ibu Ya. gitu kan. Setelah itu ditindaklanjuti. nah, Yang ini- saya tahu juga Nah, rehabnya itu sebenarnya tidak 100% kayak yang saya tahu ya, tidak 100% dari dana yang disumbangkan oleh Pemda gitu. Baik bupati ataupun ibu misalnya. iya. Itu Mungkin kalau ada 70% ya. ada sumbangan Iya, dari dari- donatur lain. iya. Jadi menurut saya kalau mau diklaim itu sebagai sebuah programnya Pemda, itu kan kayaknya ya mungkin dalam tanda kutip mengkhianati donatur yang lain gitu. Iya. Dan saya belum pernah mengetahui
Mas Novi mencari tahu apakah masih ada rumah yang tidak layak huni setelah Jumatan. Ini yang saya mengatakan adalah fiksi 100%. Karena lokasi rumah dan lain-lainnya itu berasal dari relawan. Bukan Mas Novi itu menanyakan kepada orang sekitar masjid gitu ya. terus langsung nanya ada nggak rumah, itu belum ada. Yang ada beliau langsung datang ke rumah yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya di situ. Oke. Terus Kita lanjut lagi. Di kalimat paragraf selanjutnya, kalau rumah-rumah itu sudah baru, Novi ke masjid itu lagi membawa tumpeng sebagai tanda peresmian. Satu rumah satu tumpeng. Foto tumpengan itu dibesarkan, dipasang di rumah baru. Yang sudah, ini barangkali ada warga yang nonton ya, yang sudah dipasangi, ya ditempeli seperti ini, ada nggak kira-kira? Saya yakin yang itu Bu Yuni Sophia. Jadi kan bukan bupati ya? Bukan Mas Novi. Mas Novi hanya datang kalau nggak salah 1 kali atau 2 kali gitu aja. Kan kalimatnya padahal lagi-lagi Pak Bupati. Betul. Jadi ya ini merupakan satu apa ya? Kalau saya ngomong ya fiksi lah. Karena apa? Yang selalu seperti itulah Ibu Yuni Sofianya dengan yang komunitasnya. gitu. Dengan salah satu komunitas. Ya, setelah itu Mas Novi baru datang. Untuk meresmikan ataupun apa itu juga baru 1 kali 2 kali lah Mas Novi seperti itu. Tapi itu pun kan tidak setiap bulan, tidak setiap, apalagi setiap minggu. Jumat, setiap Jumat ini. Kalimatnya di sini setiap mencari tahu setiap Jumat. Nah, tapi faktanya kan tidak begitu ya. ya. Terus Itu nyari ini saya yang paragrafnya Pak Dahlan, tulisannya Pak Dahlan. Dari paragraf sebelumnya ke paragraf yang di bawahnya itu agak kurang sinkron. ya. Tidak konsisten gitu maksud saya. Itu nyaris terjadi setiap Jumat. Nyaris terjadi setiap Jumat. Tapi di paragraf sebelumnya dia bilang setiap Jumat. Jadi kan tidak konsisten. Ini soal tulisan, Pak. Ya. Ya. Selama 2 tahun terakhir. Saya kira catatan saya itu tadi. Tidak konsisten soal tulisannya, dan juga fakta-faktanya kita sudah bahas tadi. Terus Yang selanjutnya, Hari Buruh. Novi juga mengubah Hari Buruh di Nganjuk menjadi lebih spiritual. Ya. Dari yang biasanya lebih tegang di mana-mana, di malam sebelum Hari Buruh 1 Mei, May Day itu, Novi mengadakan semaan besar-besaran, semacam istighosa. Lokasinya di Kampung Pahlawan Buruh Marsina. Maka Marsina memang saya tidak terlalu. Keesokan harinya tanggal 1 Mei diadakan haul Marsinah di seluruh Nganjuk. Acaranya khataman Al-Qur'an di masjid-masjid. Hari itu tidak ada demo atau pawai buruh di kabupaten itu. Fakta fiksi. Ini saya kira saya tidak harus ngomong, teman-teman juga paham. Kalau saya berani ngomong ini. Setiap desa itu masa ada taman setiap May Day. Jadi gini. Saya mau bilang memang ini fiksi. Karena apa? Saya juga mengatakan ini fiksi. 1 Mei adalah sekarang ini masih Covid, Mas. Yang tahun saya membahas dari 2018 enggak? Ya. 2018 itu kan musim menjelang Belum. pilkada. Belum. Mas Ya, Novi belum menjabat. Belum menjabat. Yang kita bahas 2019 saja. Oke. Setelah dia menjabat kan 2019. 2019 saya setiap 1 Mei ya. itu pasti ke Makam Marsina. Ya, saya pasti. sampaikan. Karena Dan saya liputan. ribuan dari Surabaya sekitarnya Dan, lah. Ribuan buruh itu mesti ke SPSI sana. dan organisasi Dari berbagai organisasi. serikat buruh. Iya. Nah, pada kalau mau 2019 yang saya tahu pada hari itu ya, itu adalah Pak Marhen yang datang Iya. bersama Kapolres. Oke. Saya kurang detail Pak Dandim pada waktu itu hadir apa enggak. Hadir. Yang jelas pada waktu itu saya tidak melihat Pak Bupati. Yang datang adalah Pak Marhen, dan ketika itu setelah beliau ke makam Marsina, kemudian di salah satu di bagian di area makam Yeah. itu doa bersama. Ada tumpeng memang di situ. 2019. 2020 May Day ditiadakan di makam Marsina. Dimanapun. Ditutup. Dimanapun. Kita kan bahas Yeah. konteksnya yang makam Marsina Iya. ya. Ditutup, Pak. Jadi pintu masuk itu sudah dipalang. Saya ke sana kok. Karena apa? Karena Covid. Karena Covid. Ya. Jadi
tidak ada acara pada waktu itu dan tidak ada peziarah Iya. pada waktu itu yang biasanya ribuan orang kesana. Jadi kesimpulan saya, dan saya tadi coba cari ya baik di websitenya Pemkab maupun di media lain, barangkali ada yang nulis gitu, Bupati pernah ke Makam Marsina, kok saya belum menemukan gitu. Dan kita belum tahu. Iya kan? Selama 2 tahun beliau menjabat, 2 kali May Day, satu 2019, satunya nggak mungkin lah. Ini belum pernah hadir di Makam Marsina. Bentar Mas, ini yang kalau Mas mungkin seperti itu Mas Romza ya. Kalau saya mempunyai pandangan lain. Novi juga mengubah Hari Buruh di Nganjuk menjadi lebih spiritual. Dari yang biasanya lebih tegang. Itu tulisannya Pak Dahlan. Ya. Mana pernah Nganjuk itu demo tegang kalau Hari Buruh, Mas? Nganjuk kan bukan pabrik. Ya, bukan yang kawasan industri yang sangat-sangat besar. Tahun terakhir ya, yang saya liput setiap May Day tidak ada demo. Bukan demo, Mas. Mereka itu berziarah. Ya, berziarah bukan demo. Nganjuk belum pernah melakukan demo. Bukan demo Hari Buruh ya, memperingati Hari Buruh selain di Makam Marsina. Contoh di tempat-tempat lain di Surabaya lah. Mereka berkumpul di mana? Di depan Gerahadi. Setelah Gerahadi mungkin kepada kantor DPRD provinsi. Seperti itu. Ya kan? Belum pernah yang namanya itu Kabupaten Nganjuk, terus buruh-buruh se-Kabupaten Nganjuk itu demo di kabupaten. Demo tegang itu baru sekali loh Mas di Kabupaten Nganjuk itu. Pada saat May Day apa? Bukan kan? Bukan May Day. Jadi kalau saya mengatakan ini fiksi karena apa? Tidak pernah ada demo yang tegang di Kabupaten Nganjuk. Pada waktu hari May Day loh ya. Kalau selain May Day mungkin ada 1-2 lah. Kita sama-sama tahu itu. Tapi yang kita bahas adalah May Day ini. Nggak ada. Kalau di Surabaya atau di area lain mungkin tegang ya. Jakarta iya, mana-mana iya. Sini memang nggak ada. Nganjuk ini kan kotanya kota kecil. Dan Nganjuk itu selalu kondusif. Karena masyarakat Nganjuk, asli masyarakat Nganjuk dan yang menetap di Nganjuk itu cinta damai, Mas. Belum pernah Nganjuk itu sampai membara seperti di kota-kota lain. Belum pernah sama sekali. Dan soal kondusivitas itu bukan bagiannya Pemkab. Itu bagian dari APH, aparat penegak hukum. Nah, itu loh. Itu kalau dibilang keberhasilan, bukan keberhasilan Pemda dong. Bukan. Itu makanya kan selama saya 12 tahun, Mas, menjadi anggota dewan, itu saya belum pernah melihat apa ya? Buruh Kabupaten Nganjuk memperingati Hari Buruh dengan mengadakan demo ataupun apa namanya di Pemkab ataupun di DPRD Kabupaten Nganjuk, belum pernah sekalipun. Itu loh. Nah, terus kita ke paragraf selanjutnya. Oke, lanjut ya. Tadi kan konteksnya pada soal Marsina itu, Makam Marsina, Hari Buruh. Terus yang dibilang setiap di desa-desa diadakan khataman pada Hari Buruh, itu juga saya tidak bisa menyatakan itu betul. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Ini sebagai pemilik 36 perusahaan dengan total karyawan 40.000 orang, Novi terbiasa membuat keputusan cepat, melawan birokrasinya sulit mengejar. Iya. Akhir 2018, ini intinya setelah beberapa bulan menjabat, ia tunjukkan kecepatan gerakannya. Dengan di hari terakhir bulan Desember. Mutasi kepala-kepala dinas ya. Iya. Betul kalau soal mutasi ya. Iya. Tapi soal untuk pencapaian kinerja gimana tuh? Gini Mas, yang saya mau jawab itu adalah akhir 2018. Dan di situ ada kalimat di hari terakhir bulan Desember. Ya, secara jelas ya. Ia kumpulkan kepala-kepala dinas yang mengira itu untuk ikut perayaan malam tahun baru. Akhir 2018 loh. Ya. Tapi setahu saya Bupati itu dilantik 24 September Mas.
2018. 2018. Berarti kepada bulan Desember itu Oktober, bukan Oktober, November, Desember, 3 bulan. baru 3 bulan. Kalau sesuai Permendagri dan lain-lain peraturan perundang-undangan, beliau baru bisa mutasi ketika sudah 6 bulan menjabat. Nah, mungkin ini jalan yang keliru. Akhir 2019 mungkin itu betul. Pada waktu hari terakhir 2019 itu kan beliau memutasi itu. Ya, ada mutasi itu. Termasuk mengganti sekda itu, mengisi sekda. Ya 30-an Desember lah. Ini mungkin akhir 2019. Karena berarti saya ngomong ini fiksi kalau 2018. 100% fiksi. Karena apa? Akhir 2018 Bupati belum bisa, baru 3 bulan. Nah, beliau kalau nggak salah itu baru melakukan reshuffle itu April kalau nggak salah 2019. Baru ada mutasi pertama ya. Baru ada mutasi pertama setelah menjabat. Berarti kalau saya ngomong alinea ini adalah fiksi semua. Nah, terus yang ini nih. Novi ingin segera membuka kawasan industri. Yang pertama di seluruh Karesidenan Kediri. Luasnya 600 hektar untuk tahap pertama. Sebelum itu Mas, ada lagi Mas. Mana nih? Tanggal 1 Januari. Ada kan tulisannya Oh Pak iya, Dalan? sebelum itu. Paragraf sebelumnya. Ya, berarti kan tanggal 1 Januari keesokan harinya Novi tancap gas. Kalau saya ngomong ini fiksi Mas. Karena apa saya ngomong fiksi? Karena tanggal 1 Januari itu tanggal merah. Masa langsung tancap gas? Nah, ini kan hiperbola majasnya yang digunakan. Maka saya ngomong kalau mungkin tanggal 2 itu pun juga masih dalam rangka tahun baru belum bisa lah. Mungkin masih Natal-Natal. Ya masih, beliau baru pindah, masih harus mengenal lingkungannya apa pemerintahan dinasnya sendiri lah. Bagaimana nata dinasnya kan mereka harus mempelajari dulu. Betul. Nggak mungkin lah. Nah, terus ada lagi kalimatnya, birokrasi barunya sudah seperti para manajer perusahaan. Ini saya yang nggak setuju Mas. Ini OPD dinas itu jangan disamakan dengan manajer. Ya nggak sama. Iya kan? Sudah seperti para manajer loh tulisannya Pak Dalan. Saya ini nggak paham maksudnya Mas Novi mengatakan bahwa birokrasinya sudah seperti para manajer perusahaannya ini dalam hal apa? Mengurus pemerintahan itu tidak sama dengan mengurus suatu perusahaan. Tidak sama. Memimpin OPD lah. Ya. Tidak sama dengan memimpin perusahaan. Betul, sangat jauh berbeda. Kalau perusahaan Mas, itu kan pertanggungjawabannya ke direksi dan para pemegang saham. Lah kalau ini pemerintahan, Ke publik dong. ke publik Mas. Maka dari itu ini saya nggak paham ya. Maksudnya Mas Novi itu gimana? Terus kalau seperti itu berarti DPRD ini tidak digunakan dong. Perusahaan nggak ada legislatif Pak. Nggak ada legislatif. Berarti kan Izin. Nah, monggo. Berarti di DPRD ini juga tidak dilihat dari Mas Novi termasuk dalam membuat suatu keputusan-keputusan. Akhirnya birokrasinya sudah seperti perusahaannya kok, manajer perusahaannya. Inilah yang dari dulu saya katakan ini Nganjuk bukan perusahaan milik Bapak. Betul. Dari dulu saya mengatakan ini karena apa? Ya ini akhirnya terjawab di tulisannya Pak Dalan sendiri. Birokrasi sudah seperti para manajer perusahaan. Berarti mungkin ya Nganjuk mau dibuat menjadi perusahaan. pola Nggak bisa. kepemimpinannya memang sengaja mengadopsi dari di perusahaan. Betul. Dan ini ya nggak mungkin bisa. Betul. Mungkin sebagian metode-metode kepemimpinannya bisa, tapi kalau semuanya plak gitu nggak bisa. Betul. Perusahaan dengan pemerintah daerah itu beda. Nah, monggo. Setelah itu Setelah itu ya kawasan industri.
Tapi ingin segera membuka kawasan industri. Yang pertama di seluruh karesidenan Kediri. Luasnya 600 hektar untuk tahap pertama. Ia tidak mau kehilangan momentum. Jalan tol Surabaya-Jakarta sudah hampir jadi. Saat itu melewati Nganjuk, alangkah tepatnya kalau ada kawasan industri di dekat jalan tol itu. Ia tetapkan lokasi kawasan industri itu. Perizinannya harus cepat, penyiapannya harus lekas. Ini ya soal kawasan King. industri ya, King. Yeah. Istilahnya kalau di sini kan King, kawasan industri Nganjuk. Iya. Kalau saya tidak salah kan yang di wilayah Rejoso itu kan. Nah, 600 hektar ini benar apa enggak? Benar. Benar ya? Benar. Ingin membuka Terus? kawasan industri yang luasnya itu 600, kan ingin membuat oke. 600 hektar itu menjadi kawasan industri. Oke. Boleh lah. Gitu. Boleh. Boleh. Siapa yang ngomong nggak boleh? Mungkin pada poin ini saya agak kurang begitu detail soal King ya. Tapi sejauh ini perusahaan-perusahaan yang ada di Nganjuk itu sudah ada di area 600 hektar itu enggak? Belum. Belum. Jadi ini kawasan baru. Tapi di kalimat setelah itu ada padanan bilang satu tahun selesai kayaknya. Oke. Kita bedah ya, Mas. Oke. Saya menguasai ini. Ah, Ingat nggak, Mas juga wartawan mungkin pada waktu itu ikut meliput. Pada waktu itu kalau nggak salah Pak Luhut atau Pak Jokowi yang hadir itu loh, peresmian tol. Oh, kalau di peresmian tol saya hadir. Itu bukan di Nganjuk, tapi di perbatasan Nganjuk sama Iya kan, Jombang. awalnya kan dari situ King itu. Awalnya di situ, Mas, menteri yang hadir itu loh. Menteri hadir di Nganjuk itu kalau nggak salah sudah 1 tahun lebih yang lalu. Dia mengatakan King. Waktu itu di Rejoso apa di mana gitu. Pak Luhut kok yang datang itu. Mau membangun kawasan. Mas, itu sudah 1 tahun dari sejak diucapkan. Ya. Sebetulnya kawasan industri Kabupaten Nganjuk itu sudah ada sejak zamannya Pak Taufik Nah, Kurniawan. ini saya sempat dengar Nah. nih. Jangan sempat dengar, kita baca aturan saja. Lah iya, itu mestinya Itu kan nomor- ada di Bapeda. Nah, ada Perda nomor 2 Nah. tahun 2011 tentang tata RTRW, ruang Rencana. wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2011 Mm-mm. sampai dengan 2030. Bentar. Hop ya. Oke. Pada pasal 31 ayat 2 Ah, ditetapkan lokasinya di sepanjang koridor jalan arteri mulai dari Kecamatan Kartosono, Kertosono. Baron, Jalan arteri ya. ya. Baron, sebagian Tanjung Anom, Mm-mm. itu kan arteri juga, Sukomoro, Mm-mm. Nganjuk, Nganjuk. Bagor, Wilangan. Oke. Nah, terus koridor jalan kolektor terletak di kawasan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Mm-mm. Gondang, Mm-mm. Lengkong, Mm-mm. Jatikalen, Patian Rowo serta Locere dan Pace. Ah, Stop di situ. ah, ah. Mas, di sini DPRD itu baru saja akan merubah Perda RT/RW. Padahal sudah 1 tahun. Mm. Padahal janjinya waktu itu kalau kita bisa membuka YouTube, Mm. digital itu kejam, Mas. Kita buka YouTube itu paling lama 1 tahun. Nah, itu akan membangun luasnya 600. 600 hektar. Itu 1 tahun. Nah, ini sudah 1 tahun lebih. Sudah hampir 3 tahun berjalan kan? Bukan 1 tahun lebih, Mas. Baru 1 tahun lebih. Oh, ya. Ah. Awalnya saja perdanya aja belum dirubah. Mm-mm. Kok sudah mengatakan 1 tahun bisa 600 hektar. Mm. Lah perda ini kan belum tentu apa yang diinginkan bupati itu disetujui di DPRD. Betul. Karena perda, peraturan Ini daerah, perda, bukan perbu. bukan perbu. Nah, maka dari itu tolonglah kalau mau membuat satu pernyataan-pernyataan konyol, Ah, janganlah dilakukan. Tetapi dibicarakan dulu. Kalau ngomong perda, bicaranya dengan DPRD. mm. Kalau ngomong perbub, wis sak seneng-senengmu nggawe Iya. perbub. Karena perbub itu dasarnya adalah perda. Iya, gitu. Dasar dari perda
atau pergub bisa, presiden juga bisa, undang-undang bisa, semua bisa. Tetapi perbub itu adalah di bawah sendiri. Di atasnya masih ada perda. Dan tidak boleh perbub itu melanggar dari perda. Itu aturannya. Ini konyol sekali. Nah, poin saya di sini ya, nah, soal King itu sudah selesai belum? Udah. Oke. Poin saya adalah King ini berarti sudah direncanakan, digagas sebelum zamannya Pak Bupati ini. Betul. Oke ya, clear itu ya. Clear. Kemudian berarti bisa disimpulkan bahwa Bukan ketika program. beliau menyampaikan King kepada siapapun, termasuk pada Pak Dahlan, itu adalah tinggalannya Pak Topik. Klaim program Ya, kan? dari Pak Bukan Topik. Inisiasi, bukan gagasan Bukan. dari beliaunya. Betul. Jadi ya monggo semuanya Teman-temannya. kita lebih banyak belajar lah. Ya, oke, setelah itu 60 perusahaan ada nggak Ya. di Nganjuk? ada Mas kalau sekarang. Ada ya. Hmm. Oke. Mungkin pada selanjutnya ya, Novi juga membangun lumbung RW. Setiap ketua RT menjadi pimpinan unit bisnis untuk warganya, khususnya petani. Fakta fiksi. Saya kok masih belum bisa untuk mengatakan ini fakta gitu. Kalau saya ngomong ini fiksi. Makanya Ini saya kan jelas belum fiksi. bisa mengatakan fakta. Gini loh, di setiap RW, Ya, jelas di ini, setiap RW beliau. selalu ditemukan rumah kosong. Yang kemudian dijadikan Ya, rumah kosong itu dijadikan gudang. uh, Nah, dijadikan gudang terus disewa loh. Satu desa berapa RW, Mas? Rata-rata ada 5 lah RW. Minimal itu. Ya, misal 5 lah katakan. Ya, katakanlah rata-rata 4, 5 segitu. Terus bagaimana? Kalau benar seperti ini, Hebat ya, sekali Nganjuk. sejahtera banget. Masyarakatnya sejahtera, Iya. tidak perlu impor beras dari Tidak perlu. luar kota. Uh, Beras dinsos kemarin juga ada yang dari luar kota di bawah Nganjuk kok. Kok ngomong di setiap RW ini ditemukan rumah kosong, bullshit lah. Kita sama-sama tahu beras yang jelek itu kemarin dari mana ternyata. Dari luar Nganjuk. Oh gitu. Dari sebelah selatannya Nganjuk lah itu Gitu tepatnya. Iya. Kabupatennya ikut selatannya Nganjuk, kecamatannya ya situ-situ aja lah. Jadi pada poin ini Fiksi 100%. saya Karena hanya melihat lumbung pangan itu di Kampung Tangguh Semeru. Kampung Tangguh Semeru yang ada Hanya di ada. Nguluyu apa? Enggak, di beberapa tempat ada yang Kampung Tangguh. Yang saya kemarin kebetulan Iya. ya liputan itu di Desa Gampeng, Ya. Kecamatan Nguluyu. Kalau saya Karena saya melihat betul Iya. gitu, itu ada. Di setiap Kampung Tangguh yang Semeru loh ya. Nah. Semeru itu bukan programnya pemerintah loh, jangan salah. Bukan. Itu adalah milik dari Polda Jatim. Kapolda Jatim. Itu, Kampung Tangguh Semeru. Uh, Jadi jangan terus nanti diklaim ini miliknya Pemda, nggak bisa. Nggak bisa. Pemda aja nggak memberikan bantuan apapun loh itu. Ya, Belum turun. meresmikan. Hanya meresmikan. Sebagian, nggak semuanya. Sokongan dananya juga belum. Oke. Apalagi saya tadi baca di mohon maaf NU online. Itu secara tegas dari Rois Amnya Pak siapa tadi itu mengatakan tidak diberikan bantuan terkait Covid ini. Ke NU. Iya, NU Satgas NU itu tidak pernah diberikan bantuan dan pesantren-pesantren kan ini memasuki era baru. Itu belum ada kejelasan mau mendapatkan apa dari pemerintah itu. Dibantu apa, Betul. entah itu rapid test ataupun Betul. apa. Bojonegoro kita lihat, utaranya Nganjuk. Itu rapid test loh dari bupati. Ya nggak usah jauh-jauh juga lah, di Jombang lah. Nah, sama. Itu- Jombang bahkan yang mau keluar juga di rapid test Oh, gratis. Ada apa namanya, Bang? Pengecekan. Nah, Ya, berarti, apa namanya? pembahasan nomor 12 ini kita katakanlah fiksi gitu loh. Nah. Terus yang selanjutnya apa nih? Ya, padahal pada paragraf ini saya belum mau menulis soal ini secara lengkap. Jangan dulu dipercaya.
saya atau wartawan Diswe harus lebih dulu menelusuri sendiri tingkat keberhasilannya dalam waktu dekat. Oh, ini kode-kode nih, padahal kayaknya mau kesini nih. Jadi ini ya memang cukup bijak padahal menulis paragraf ini gitu. Memberikan warning kepada kita sebagai pembaca agar tidak kemudian menelan mentah-mentah tulisan ini. Ya, perlu digarisbawahi nih para pembaca yang sudah membaca, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Karena padahal sendiri ternyata memang beliau mengatakan perlu menelusuri sendiri tingkat keberhasilannya. Gitu. Tapi yang saya sayangkan kan karena terlanjur beliaunya yang nulis kemudian menyebar kemana-mana. Akhirnya viral loh ini. Paragraf ini tidak semua yang membaca itu bisa paham, Pak. Dianggapnya semua yang ditulis di sini itu fakta. Makanya apalagi kalau orang luar Nganjuk mengatakan itu fakta ini bagus. Wah, teman-teman saya, Pak, di berbagai grup sama grup WhatsApp sama share-sharean soal itu. Kita di DPRD kita kan juga punya grup WA yang dari kabupaten lain, bahkan se-Indonesia kan kita ada. Itu di-share sampean kita. Bagus banget Nganjuk. Saya mau jawab gimana? Di tulisan itu bagus. Nah, mau ketawa tapi takut dosa. Nah kan susah. Karena kita mengetahui fakta sama fiksinya itu jelas loh ini. Terus yang terakhir yang saya sebenarnya nggak mau bahas tapi juga lucu. Ya mungkin sama-sama tahu kita dulu SMA pernah percintaan lah, cinta-cintaan. Terus itu temannya menjadi kurir surat dengan Bu Yuni ini, ya kan? Pakai cara lama loh Mas, lewat pertukaran buku pelajaran. Yang saya jadi heran, zaman dulu sama zaman sekarang, apakah pelajaran SMA, buku pelajaran SMA itu bisa digunakan di SMP dan SMP ditukarkan lagi menjadi buku pelajaran SMA? Bisa dipelajari itu? Mungkin trik-trik aja. Nah, ya ini mungkin bumbu-bumbu percintaan ya, oke lah itu Mas Novi lah. Urusannya Mas Novi. Kalau urusan keluarga dan kisah hidupnya no comment lah. Yang saya mau urusi adalah ini Kabupaten Nganjuk bukan perusahaan milik Mas Novi. Ada beberapa sektor yang itu kita harus seiring sejalan dalam membangun Kabupaten Nganjuk. Itu saja intinya. Dan Mas Novi ini mungkin tanpa sadar belum melakukan seiring sejalan itu dengan beberapa orang lah hanya melakukan membangun Kabupaten Nganjuk itu hanya mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang sekitar yang tidak dalam struktur satu pemerintahan. Makanya kan di tulisannya Pak Dahlan juga ini saya balik lagi ya. Iya. Ada paragraf rasanya Nganjuk akan bisa seperti Banyuwangi. Nah, kenapa belum yang seperti Banyuwangi? Sekali. Novi punya potensi menjadi Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang sukses. Saya kira stop. Monggo. Yang terakhir itu apa tadi? Bupati Banyuwangi yang sukses. Apa? Yang sebelumnya. Novi punya potensi menjadi Azwar Anas. Titik. Mas Novi mempunyai potensi menjadi Azwar Anas. Jangan yang itu loh ya. Jangan yang itu loh ya. Enggak, konteksnya nah, kan. Iya, makanya kan saya ngomong. Lah kalau menjadi Azwar Anas kan itu juga Azwar Anas yang itu tuh yang kaki itu di mobil itu kakinya serut. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Karena kan tulisannya di sini soal kesuksesan, saya mengartikan itu juga sukses loh dalam kepemimpinan lah. Itu kan juga sukses itu. Kalau soal itu ya no comment lah ya. Saya kalau bagus sih Pak Dahlan memberikan spirit, memberikan motivasi kepada Mas Novi untuk bisa mencontoh Pak Azwar Anas dalam konteks kepemimpinannya ya. Kita semua mungkin bisa mengakui lah bahwa Pak Azwar Anas itu hebat lah dalam memimpin Banyuwangi 2 periode, yang dulunya Banyuwangi bukan apa-apa sekarang menjadi luar biasa, pariwisatanya luar biasa. Nah, saya kalau di Nganjuk ya selama 2 tahun terakhir lah ini kok kemudian belum melihat satu perkembangan, belum melihat gairah
sosok bupati ini untuk menjadi seorang Azwar Anas gitu. Betul. Jauh sekali Pak. Saya menggunakan kalimat ini kalau dirasa tidak objektif boleh nanti kita diskusikan lagi. Tapi sejauh ini yang saya amati karakter kepemimpinan Pak Bupati masih belum seperti Azwar Anas. Karakternya kepemimpinan loh ya, bukan yang lain-lain. Oke, saya pada poin itu. Kalau selama 2 tahun terakhir ada geliat bisa seperti pola kepemimpinannya Pak Azwar Anas, kita mungkin bisa menatap optimisme ke depan. Ataupun janganlah Azwar Anas, Emil Dardak aja. Wah. Yang pada waktu tahun pertama itu membangun Trenggalek itu, Trenggalek dari kota yang kecil menjadi kota yang sangat-sangat bagus sekali karena Betul. pola penataannya itu berkembangnya pesat banget Trenggalek ini. Padahal ya beliaunya di sini selalu saya melihat beliau berusaha ingin menampilkan sebagai sosok pemimpin milenial yang kaya inovasi, yang kaya gagasan, tapi kemudian saya tidak melihat itu gitu. Tapi paling tidak ya ini konteksnya. Paling tidak sudah tidak ada kalimat lagi tahun-tahun ini selama kepemimpinannya Mas Novi itu Nganjuk kota 1001 lubang. Mungkin di awal-awal Mas datang ke Nganjuk lubang-lubang itu besar sekali. Saya harus akui kalau jalan arteri itu bagus Pak. Kemudian di mungkin jalan-jalan kecamatan ya, itu ada sebagian sih yang masih. Tapi gini Mas ya, kalau saya ngomong, kalau kita ngomongnya itu di dalam penganggaran, pola penganggaran itu sama, setiap tahunnya sama. Kalau kita mau boleh jujur, kita bongkar-bongkaran, ayo. Kenapa Nganjuk dulu itu adalah terkena 1001 lubang? Itu dikarenakan uang untuk pembangunan jalan ini terpotong Mas. Dijadikan untuk membangun proyek strategis Rumah Sakit Kertosono. Pada waktu awalnya tercipta ide membangun Rumah Sakit Kertosono, itu kita berasal dari anggaran pusat. Oke? 80% pusat atau 50% pusat 50% pusat, 30% itu provinsi, 20%-nya Nganjuk. Sharing anggaran ya. Sharing anggaran. Tapi nol, Mas. 100% akhirnya dibebankan di pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Itu nilainya kalau saya nggak salah ingat itu 227 miliar. Rumah sakit segede itu sekarang 227 miliar yang dialokasikan 3 tahun berturut-turut. Itu zamannya Pak Taufik. Nah, itulah kita waktu itu DPRD berangkat ke Jakarta menanyakan terkait dengan progresnya Nganjuk. Ternyata di Jakarta apa jawabannya? Proposal itu belum masuk kepada kementerian. Gimana kementerian ini mau menganggarkan untuk Rumah Sakit Kertosono? Nah, oke, kita berangkat lagi ke mana itu? Kalimantan, saya lupa, Banjar atau Kutai ya, kita ke sana. Sama. Di sana anggarannya dari kabupaten ternyata. Terus kita ke provinsi, di provinsi juga sama. Proposal belum masuk ke provinsi. Akhirnya sudah kepalang tanggung, akhirnya disepakatilah untuk dibangun Rumah Sakit Kertosono dengan cara memotong anggaran. Anggarannya pembangunan jalan dipotong untuk dimasukkan ke sana, anggaran apapun dipotong masukkan ke sana. Kejar penyelesaian itu. Iya, itu. Kalau kita ngomong. Jadi kalau saya ngomong selama 2 tahun Mas Novi ini belum menciptakan satu program yang menarik, inovasi-inovasi itu yang menarik dan yang membuat wow semua orang. Setuju. Ini belum ada. Padahal kita dulu mengangkat Mas Novi menjadi bupati, menginginkan beliau menjadi bupati. Itu karena apa? Menginginkan beliaunya membuat satu terobosan yang anti mainstream lah istilahnya. Tapi belum ada loh sampai kalau sekarang. mau lihat Emil, mau lihat
Mas Ipin anti mainstream ya, mereka. anti mainstream dong. Iya. Apalagi usianya masih muda. Tapi dulu saya memang menaruh optimisme yang cukup Dulu. tinggi pada Mas beliaunya ini. Novi ya. Tapi 2 tahun terakhir saya kok akhirnya apa ya, kurang percaya diri gitu. Kalau soal program ya, tadi Mas Angga sudah bilang bahwa belum ada terobosan-terobosan yang ini. Masyarakat Nganjuk mungkin juga perlu dikasih tahu nih, adanya Bendungan Semanto, kemudian yang Lingkar Wilis. Barangkali itu dikira adalah program dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bukan. Kita cek bersama di websitenya Tim Percepatan Pembangunan Nasional itu ada. Bendungan Semanto ini salah satunya adalah Proyeknya proyek Pak nasional, Jokowi. proyek strategis nasional. Justru ya ada sharing program lah, sharing kegiatan juga. Yang menjadi salah satu tanggung jawab Pemkab itu kan relokasi yang sampai saat ini ternyata itu belum selesai, Pak. Nah, Justru bergejolak itu. makanya dan itu kan belum ada satu keputusan yang wow, Betul. yang selama ini kita hanya mengikuti standar-standarnya. Belum pernah ada satu gebrakan yang sangat-sangat wow di masyarakat. Out of the box. Nah, itu belum ada. Yang barangkali mall pelayanan publik mau dibilang itu programnya inovasi dari sini. Sebentar Mas, kalau kita ngomong mall pelayanan publik itu saya nggak sepakat Mas. Makanya saya bilang Karena ini apa? Proses pembangunannya itu menjadi dinas pendidikan. Waktu itu awalnya dinas pendidikan judulnya. Nah terus kita yang membuat anggaran zamannya Pak Taufik ya itu. Kita membuat anggaran dinas pendidikan itu waktu itu Bu Widiarti itu menginginkan pindah lokasi karena apa? Kantor dinasnya sangat-sangat tidak layak sekali. Akhirnya kita bangun di sana. Di sana itu nantinya jangka panjangnya ya, itu seluruh OPD itu ke sana semua. Jadi satu komplek perkantoran tersentral di sana. tersentral ke sana. Oke. Pendopo kita tidak pindah, tetap di situ. Kantor bupati tetap di situ, tetapi sentral pemerintahan itu semua di sana. Tapi nyatanya ini dirubah. Jadi saya mempertanyakan, oke itu keputusan bagus, tapi lebih bagus lagi kalau membangun gedung lagi atau gedung yang lain digunakan, bukan itu milik dinas pendidikan terus dirubah menjadi dinas pariwisata, terus dirubah lagi menjadi Mall pelayanan publik. Nah, itu kita lihat dari penganggarannya kan sudah salah. Iya. Tapi keputusan itu bagus. Cuma proses gedungnya itu yang salah. Jangan lupa loh, itu pernah Makanya roboh kan- loh. Oh, tahu saya. Nah, itu pernah roboh loh ya gedungnya. Kayaknya di laptop saya masih ada itu. Foto robohnya itu. Tapi saya nggak tahu itu sampai mana prosesnya, saya nggak tahu itu. Nah, Apa namanya? Soal mall pelayanan publik itu. Barangkali ada yang mengira bahwa itu adalah inovasi gitu. Bukan. Saya itu perlu disampaikan kepada semuanya bahwa itu bukan inovasi pertama yang ada di daerah gitu. Surabaya pertama. Di Banyuwangi itu sekarang sudah ada 2, Pak. Banyuwangi yang di kota, kemudian daerah selatan juga dibangun. Makanya kan banyak kepala daerah yang kemudian kunjungan ke sana mempelajari soal itu. Itu terobosan. Kalau ini adopsi, Pak. Jiplak program, Pak. Mas, kita sama-sama tahu beberapa kali ada yang ke Banyuwangi, ya rombongan seluruh OPD ke sana. Setelah itu Kulon Progo. Setelah itu kepada Banjarnegara kalau nggak salah. Yang saya hadir secara langsung itu adalah Kulon Progo. Saya sampai sekarang melihat mana sih program bela beli Nganjuk, nggak ada. Huwak itu katanya, ya ingat nggak? Mau masukkan program UMKM itu harus masuk ke swalayan modern. Kita sebut saja Indomaret, Alfamart, itu harus ada produknya UMKM Nganjuk. Sampai sekarang prosesnya sampai mana? Sudah berapa tahun? Itu loh. Oke. Maka dari itu saya nggak, kalau ngomong inovasi mana sih yang sudah terbukti? Ya belum ada. Ya.
maksud saya kalau membangun Nganjuk arahnya kalau Banyuwangi jelas ya arahnya pariwisata duluan. Betul. Trenggalek pariwisata duluan. Nganjuk belum serius Mas garap pariwisata. Makanya konsep pembangunannya seperti apa saya Belum tahu. belum bisa membaca gitu. Arah pembangunannya kemana nggak? Yang kita lucu itu kan ada yang namanya tim DRD. Apa itu? Kalau dulu sih ngomongnya tim percepatan pembangunan. Oke. Tapi mereka itu lo nggak pernah hidup di Nganjuk, kok ngomong percepat Nganjuk seperti apa? Teori itu tidak semudah fakta. Konsultan. Bukan. Tim itu masuk bergaji tiap bulannya. Dari APBD. APBD. Sampai sekarang Belum ada hasilnya. sampai sekarang digaji nggak? Digaji. Ya pertanggungjawabannya dong. Nah, belum ada. Maka dari itu kita akan memutuskan lanjut atau enggak itu. Nanti besok pada waktu APBD PAK. Ah. Kalau saya sih sudah nolak ini tim ini. Karena apa? Masa Dewan nggak punya hasil Mas, kinerja dari tim ini apa saja gitu? Nggak Kita ada? sudah berulang kali mengundang tim DRD itu. Dulu 7 orang, sekarang 5 orang itu untuk datang ke dewan. Jelas no, karepmu piye? Belum pernah hadir sekalipun. Wow. 3 kali kita mengundang. Saya masih ingat betul itu. Mereka itu bukan orang Nganjuk asli. Padahal nyun sewu, orang Nganjuk asli yang mempunyai gelar S2, S3 itu banyak sekali. Kenapa tidak memanfaatkan mereka yang paling tidak minimal pernah tinggal di Nganjuk berapa puluh tahun sampai dengan SMA. Setelah SMA dia mau pergi terserah. Tapi kan aslinya Nganjuk. Ini belum pernah loh dimanfaatkan. Oke. Malah dari luar ya? Dari luar yang hanya tahu teori, tapi tidak tahu karakteristik ada daerahnya, masyarakatnya, nggak tahu mereka. Saya kok jadi kepikiran gitu. Mereka punya portofolio seperti apa soal pembangunan Nganjuk gitu. Jadi tim lah ini. Digaji juga. Nah, itulah yang salah satunya kemarin mengajak ketemu Pak Dahlan Iskan. Oh, Tim itu ada di foto itu. oh gitu. Gitu loh. Mungkin tim itu menjelaskan, tim itu yang menjelaskan kepada Pak Dahlan Iskan terkait tulisannya Pak Dahlan Iskan. Nah, ternyata kan salah besar. Saya sih kalau memang ada kontra politik sebelum pilkada, yaitu mungkin soal gitu. Tapi tolong dong, karena ini digaji oleh APBD, tunjukkan profesionalismenya. Gitu. Itu Hasilnya bukan seperti kontra apa? politik dengan para parpol pilkada. Ya barangkali maksud saya Bukan. dulu konsultan pribadi atau apa? Bukan. Itu bukan berasal dari orang partai, tetapi profesional. Nah makanya, apalagi dia dibilang profesional gitu. Masa tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagai profesionalisme, sebagai orang yang profesional gitu. Saya nggak tahu lah Mas. Mungkin untuk teman-teman ini ada program satu baru lagi. Saya tunggu 5 menit. Kita sambil ngopi. Silahkan berikan pertanyaan kepada kita. Untuk 4 orang pemenang itu nilainya 100.000. Jadi 1 orang kita berikan pulsa 25.000. Tapi harus memberikan 1 pertanyaan yang akan kita baca di sini dan kita bahas. Silakan. Kita tunggu selama 5 menit. Silakan ketik pertanyaannya. Tidak boleh melenceng dari tulisan Pak Dahlan Iskan. Ya, soal tema lah. Soal yang jelas pertanyaannya soal tema. Silakan jangan ketikkan. Nanti kalau kita sudah baca namanya yang memberikan pertanyaan, nanti silakan kirim nomor HP-nya untuk kita isikan pulsa melalui messenger Facebook saya ya. Itu silakan, kita tunggu. Lumayan nonton podcast seperti ini, dapat isinya juga dapat pulsanya pengganti. Ini program baru ini. Mungkin tapi setiap podcast nanti berbeda-beda, nggak harus pertanyaan. Kadang kita berikan pertanyaan, mereka yang harus jawab. Oke. Silakan, 1 orang akan mendapatkan 25.000 kalau sampai 4 saya baca 4 topik. Monggo dari teman-teman. Clue kita adalah
tulisan Pak Dahlan Iskan. DIW ya? This way. Ya, DIW kan? DISW. Oh, DISW, this way. DISWAY. Dahlan Iskan kan itu artinya. Jalan Dahlan Iskan kan. Monggo. Silakan memberikan pertanyaan. Kita akan baca 4 pertanyaan sebelum kita tutup, dan satu pertanyaannya dari jenengan akan bernilai 25.000, kita rupakan pulsa. Kita tunggu. Monggo, Mas. Sudah lah. Belum. Gila, sama dulu. Yuk, teman-teman, monggo memberikan pertanyaannya. Kita tunggu pertanyaannya ya. Boleh di Facebook, boleh di YouTube, monggo. Kita tunggu. Saya belum buka YouTube sama sekali dari tadi. Ini ada kendala error soalnya. Nah, ternyata banyak sekali di live chatnya di ini, Di YouTube. di YouTube. Ayo monggo, pertanyaannya 4 pertanyaan. Pertama kita jawab dan dapat hadiah pulsa. Nanti dicatat ya siapa yang tanya ya? Hah? Yang tanya nanti dicatat. Iya, nggak usah dicatat kan, kita bisa melihat. Oke. Yuk, yang mau tanya, teman-teman. Ada Samcir, Nadesa, bupatiku ya, bupatimu ya, iya. Oh, ada yang kagum dengan ceritanya Pak Dahlan, cuma dia ngakak sampean. Gitu ya. Mengetahui keadaan sebenarnya mungkin. Ya, saya kira kalau orang-orang Nganjuk yang mengamati bagaimana proses kepemimpinannya beliau gitu, Betul. ya bisa tertawa Ya, melihat tulisan itu. kalau mengetahui sebenarnya. Yuk teman-teman, silakan tanya. Kita berikan waktu. Lumayan loh, ada pulsa loh kalau memberikan pertanyaan terkait catatan Pak Dahlan itu. Mana ini? Kok belum ada yang komentar? Yuk, yang di Facebook boleh, di YouTube boleh. Silakan memberikan pertanyaan, dan kalau kita sudah jawab ataupun kita sudah baca pertanyaan dari jenengan, kita berikan hadiah pulsa 25.000. Lumayan 100.000 ini sekarang. Soalnya aku melihat harus ada giveaway Nah, dari podcast seperti ini. Yuk. Monggo, kalau ada yang mau tanya, kita tunggu. Ada dia loh kalau yang mau tanya. dia siapa itu? Hah? Dia siapa? Mana? Ada beliau yang nonton. Hah? Monggo teman-teman, kalau ada yang mau tanya, dapat hadiah pulsa 25.000. Nah. Oh, ini banyak. Mas Jodik Sebul, kita baca ya. Ya. Terkait tulisan Pak DI yang banyak fiksi daripada faktanya, saya kira ini kesalahan ada di informannya. Apa yang akan Mas Dewan lakukan atau Mas wartawan lakukan kepada informan Pak Dahlan? Nih Mas Jody Sebul, karena penonton setia, kita berikan nanti pulsa 25.000 langsung masuk setelah acara. Ya. Jadi
kita tidak melakukan apa-apa. Kita di sini hanya membedah satu tulisan yang sudah terlanjur viral. Betul. Mungkin waktu itu Pak Bupati ini ngobrol dengan Pak Dahlan tanpa mengira mau dibuat satu catatan tulisan. Atau kalau saya memikirkan ini pasti sudah direkomendasi dulu kepada Pak Bupati. Karena apa? Seseorang kalau seperti ini itu harus ACC dua belah pihak. Satu penulis, yang kedua adalah narasumbernya. Iya kan? Nggak mungkin ini tanpa ada narasumber terus nge-ACC berani ngomong nulis seperti ini. Tapi kalau levelnya Pak Dahlan, saya kira tidak sampai begitu. Oke, jadi Itu tadi ya tanggapan dari pertanyaan tadi ya. Kalau saya, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan salah satunya menyikapi tulisan itu ya begini ini. Membedah ini gitu. Ini adalah salah satu upaya. Saya bilang tadi saya gemes melihat tulisan ini gitu. Tujuannya membedah ini kalau saya supaya kita bisa ketahui bersama, kemudian kita bisa memberikan sedikit pencerahan lah kepada kita semuanya. iya. Bahwa apa yang disampaikan oleh informan, kalau mau dibilang informan atau mungkin Pak Bupati langsung, ternyata ya kembali tidak bisa kemudian kita telan mentah-mentah gitu. Betul. Jadi satu tulisan itu harus kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Jangan hanya membaca satu tulisan. Jangan. Itu biasakanlah mencari referensi Dua yang sumber. lain. Kalau dalam konteks ini saya menyayangkan, saya harus bilang ya. Kredibilitasnya Pak Dahlan ini kan agak menurun dengan tulisan ini. Gitu loh. Kalau dibilang menurun, kalau yang gimana mengetahui ya? aslinya loh ya. Mungkin kalau untuk wilayah Nganjuk akhirnya masih menurun gitu ya. Saya harus bilang tadi menyayangkan beliau pada Dahlan kan bisa mudah percaya kepada yang menyampaikan informasi itu, entah bupati atau orang lain. Tapi kalau dari sisi penulisan kayaknya ini langsung dari Pak Bupati. Tapi apa jangan-jangan nih Pak Bupati setelah ketemu dengan KKI kemarin, kan sempat tuh ketemu foto bareng, saya tahunya kan ketemu foto bareng itu dengan KKI, terus membuat satu skenario biar viral tuh, mungkin ya seperti ini jalannya. Ya mungkin juga loh, kan KKI bisa 22 juta penonton itu kan karena viralnya itu. Kalau tujuannya itu sangat disayangkan, dia pejabat publik jangan mengumbar Satu kalau mau pernyataan. dibilang kebohongan, ini kebohongan gitu. Mengumbar kebohongan hanya untuk viral, kan nggak baik gitu, Nah. Pak. Terus kemudian saya menjadi berpikir begini, kok kelasnya Pak Dahlan dari sisi yang menyampaikan informasi ya ini dibohongi gitu. Nah. Pak Dahlan aja dibohongi, apalagi yang lain. Nah itu kan ya juga, aduh. Ya, kelasnya beliau, Lanjut. kelasnya Pak Dahlan ini diberikan informasi yang saya kira tidak Fiksi. Nah, apalagi orang-orang yang level di bawahnya Pak Dahlan. Mungkin ini menjadi kebiasaan dan saya berharap ini tidak diulangi lagi di depannya. Di kedepannya semoga fiksi itu menjadi realita kenyataan yang ada. Harapan saya hanya itu. Jadi apa yang diucapkan itu benar-benar yang beliau lakukan, yang beliau programkan gitu. Betul. Terus yang kedua, pertanyaan akan kita baca. Yang kedua, mendapatkan juga pulsa 25.000. Kalau orang dua ini nggak usah dikirim nomor, saya sudah punya nomornya semua ini. Latar belakang dan tujuan tulisan DI apa ya Mas? Sebagaimana kita tahu bersama, kondisi real di lapangan tidak ada yang seperti yang dituliskan. Loh, ini penulis loh, apa? Pemerhati. Siapa tuh? Mas Andika Java, mantan Lurah Rejoso. Oh, Beliau salah satu politisi ya? bukan.
bukan? Salah satu founder di Plaza Wage. Oh gitu. Ya. Founder di Pemilik saham, belakang. pemilik saham, Ya. saham. Seperti itulah. Eh, Bentar. hmm, Barangkali kami masyarakat yang kurang tahu ya di mana program tersebut berjalan. Seperti ketua RW menampung gabah petani dan akan dijual lebih 10% lebih tinggi dari harga pasar. Mohon pencerahannya. Jadi pertama latar belakang ya. Latar Kenapa belakang. Pak Dahlan Menulis ini. Jelas kalau pertanyaan ini harusnya Pak Dahlan yang jawab. Karena beliau yang menulis. Kalau kita menganalisa apa ya, latar belakang mungkin ini menurut saya kayaknya Pak Dahlan ini beliau sangat berpositif thinking gitu. Sehingga tidak sadar Ya, kalau terbawa. informasi yang disampaikan itu ternyata tidak akurat Ya. gitu. Nggak bisa sih kalau dibilang latar belakangnya kemudian apa gitu. Saya kira bisa jadi beliau juga ingin memberikan motivasi kepada Kepala daerah yang lain. kepala daerah yang lain, terus kepada bupati juga sendiri, kepada masyarakat Nganjuk yang telah memberikan kepercayaan kepada bupati agar berpositif thinking ke depannya. Beliau ini sosok muda yang Milenial lah. begitu gitu. Tapi ternyata informasi yang diterima oleh Pak Dahlan ternyata tidak Sesuai dengan fakta yang ada. latar belakang. Bisa jadi ya Pak Dahlan ingin memberikan motivasi. Jadi hadiahnya sudah keluar kepada Mas Jode sama Mas Andika Japa pulsa 25.000. Masih ada 2 pertanyaan lagi yang akan kita baca. Silahkan jangan menulis. Kita berikan satu orangnya pulsa 25.000 hanya kepada 4 penanya. Nah, ini ada Mas Auraya Saleh atau Mbak ya. Tulisan DI cerita pesanan apa fakta lapangan. Nah, ini juga satu pertanyaan ini. Ini juga mendapatkan, silakan Auraya Saleh mengirimkan nomor HP-nya ke messenger saya. Nanti akan kita isi pulsanya setelah acara ini selesai. Pesanan atau fakta di lapangan? Ya. Kalau soal fakta di lapangan tadi kita sudah bahas 80% fiksi. Sangat luas kita bahas Ya. tadi. Saya pada akhirnya kemudian menyimpulkan 80% Fiksi. 20% kenyataan. Kalau soal itu. Kalau Terus saya ngomong ini kemudian bukan pesanan. Bukan. Setahu saya Thisway itu bukan media mainstream. Ya. Kalau media mainstream itu memang ada namanya advertorial atau Iya. iklan lah, orang-orang kenal gitu. ADV gitu. Itu ada kolomnya gitu. Tapi kalau Thisway ini Ngobrol. bukan media Nah, mainstream. ngobrol terus ditulis tangan. Ngobrol ditulis oleh Pak Dahlan. Karena memang di Thisway itu hanya tulisan yang saya tahu, kalau saya baca dari prolognya yang ditulis oleh pengelolanya, itu hanya untuk tulisannya Pak Dahlan aja. Oke. Tinggal satu pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya. Satu pertanyaan terakhir kita baca dan kita berikan hadiah pulsa 25.000. Yuk, teman-teman silahkan bertanya. Kita tunggu, boleh di Facebook, boleh di YouTube, monggo. Nah, ini Mas Suyono memandang Indonesia. Saya tertarik untuk bikin konten YouTube tentang Lumbung RW. Kalau boleh tahu di mana ya tempatnya, di desa mana, RW mana? Nah, saya juga nggak tahu Mas Suyono. Setahu saya Lumbung RW itu hanya lumbung desa ya namanya. Lumbung pangan gitu. Lumbung pangan desa itu hanya ada di Kampung Tangguh Semeru ya, di Kabupaten Nganjuk. Yang saya ketahui, saya lihat kasat mata ya. Itu. Saya tahu di Sumberwindu juga ada. Di Sumberwindu kemarin saya melihat satu postingan, oh ada lumbung pangan desa Sumberwindu. Mungkin itu juga nyewa gudang seperti itu. Monggo lah. Tapi itu bukan program Pemda. Bukan. Itu program dari Kapolda Jatim. Nah, ini terakhir pertanyaan dari Pak Ali Anwar MHD Channel yang tadi dari awal Pak Ali Anwar sudah kita bahas. Terakhir kita jawab
mengapa Mas Angga malam ini membahas tulisan DI? Pak Ali Anwar ini. Iya. Saya jawab, Oke. karena ini viral. Viral itu bukan hanya di Nganjuk, tetapi di seluruh Indonesia lah. Kalau atau kita ngomong Jawa lah, di seluruh Jawa di grup-grup WA kurang lebih hari Senin yang lalu ya. Ya, hari Senin yang lalu. Tanggal 29. Ya, hari Senin itu saya tiba-tiba dikirimin di chat-chat grup itu banyak sekali saya baca. Lah, ini kok seperti ini. Nah, setelah itu saya tertarik mencarilah Pak Ali Anwar, siapa orang yang tepat yang saya ajak membahas fakta atau fiksinya tulisan ini, karena salah satunya Mas Romza ini kan juga pemerhati lapangan, selalu turun ke lapangan dan hampir setiap kegiatan juga mengikuti Bupati ini, beberapa kali kegiatan mengikuti, dan juga kita sama-sama, saya juga mengikuti beberapa kali. Kita juga mengetahui bahwa 80% adalah fiksi, 20% realita. Yang fiksi apa saja kita sudah bahas, ada 12 pertanyaan fiksi ya. Itu ada fiksi, ada realita, itu ada 12 apa ya? Inti dari tulisan Poin. 12 poin dari Pak Dahlan ini. Mungkin itu yang terakhir, kita berikan pulsanya kepada Pak Ali Anwar. Mengapa Mas Angga lah? Nantinya teman-teman akan kita berikan pulsanya ataupun giveaway-nya itu di awal, kadang di tengah, dan di akhir. Besok kita jumpa lagi membahas sesuatu yang baru. Semoga besok narasumber yang kita undang ke sini tuh sangat-sangat berbobot sekali, gitu loh. Karena kita nggak akan sembarangan mengundang orang untuk duduk di sini. Jarang orang yang mau membahas seperti ini, Mas. Terus terang aja. Ngeri-ngeri sedap. Jelas ini ngeri-ngeri sedap, tetapi kan kita perlu membuka apa ya? Kepada semuanya, biar semuanya paham, sama-sama mengerti apa yang akan terjadi di Nganjuk dan apa yang sedang ramai di Kabupaten Nganjuk. Tujuan kita ini di sini bukan untuk golek tetekan dan lain-lain, karena Mas Angga prei sudah untuk tetekan terus prei. Ini sempat viral, saya cuma ketawa. Karena apa loh? Sekarang ini ruangannya baru. Bukan berarti saya dapat tetekan dari manapun. Tetap. Bahkan saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu ketemu dengan Pak Bupati sendiri, dengan fraksi, dengan ketua fraksi dan sekretaris. Itu saya ngomong, Mas Angga dengan Mas Novi tidak pernah ada masalah apapun. Mau Mas Novi memanggil Mas Angga ngopi bareng, monggo, kapanpun. Tetapi lah Pak Bupati memanggil dewan saya sebagai dewan, nanti dulu. Tapi kalau sebagai Mas Angga ngobrol-ngobrol terkait pertemanan, monggo, kapanpun itu. Tetapi kalau untuk urusan pandangan fraksi partai kami kemana, kita tidak bisa disetir. Kita tetap akan berjalan, tidak akan mengkhianati rakyatnya. Disitulah intinya. Jadi kita libur karena renovasi ruangan, yang dari ruangan kecil kita pindah ke ruangan besar. 2 minggu selesai karena barang-barangnya nggak ada kalau kita beli di Nganjuk, Mas. Ini kita harus dari Jakarta berapa hari, terus ternyata kurang, nunggu lagi seperti itu. Mungkin itu kurang lebihnya teman-teman. Sebelum closing statement dari Mas Romza, saya juga mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam mengisi acara ini tadi kurang berkenan. Mohon maaf kurang lebihnya. Monggo Mas Romza. Terakhir closing statement dari tulisan Pak Dahlan Iskan ini. Ya, sebelum closing statement tadi ada salah satu poin yang saya lupa belum bahas, soal di tulisannya Pak Dahlan itu mahar politik, mahar terhadap partai politik. Nah, kalau saya tidak bisa menjawab soal itu
karena saya bukan bagian dari partai politik pengusung gitu. Ya. Mungkin itu nanti teman-teman bisa klarifikasi sendiri, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab pada partai-partai pengusungnya gitu. Menurut Pak Dahlan di tulisannya kan memang tanpa mahar gitu. Untuk mengecek kebenarannya nanti teman-teman bisa cross check ke partai-partai pengusung aja gitu. Sorry, saya tidak membahas soal itu. Terus soal closing statement, beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari pembahasan ini. Pertama adalah kita bisa mengambil hikmah. Tadi sempat saya sampaikan bahwa teman-teman jangan mudah mempercayai atau menelan mentah-mentah informasi yang beredar dari siapapun, karena yang kita bahas saat ini pun levelnya sekaliber beliau itu Luar biasa. biasa gitu, tapi agak kepleset lah tulisan menurut saya gitu. Tulisan beliau, sehingga kemudian akurasinya tidak cukup baik. Jadi pertama itu saya mengajak teman-teman untuk saling check and recheck gitu. Berbagai informasi yang masuk coba kita cek dari berbagai sumber yang lain. Kemudian yang kedua, pembahasan ini semoga juga menjadi Pelajaran. kritik yang Membangun. membangun kepada Nganjuk lah. Kalau mau dibilang pimpinannya saat ini, ya mau tidak mau harus dibilang kepada bupati gitu. Kritik saya ini bukan dalam rangka ada unsur kebencian, ada unsur tendensi dan semacamnya, tapi saya masih, walaupun bukan warga Nganjuk asli, ada kepedulian untuk kemudian, karena dari awal saya punya optimisme yang baik, yang tinggi kepada Pak Bupati ini gitu. Dari sejak sebelum terpilih Kampanye. beliau pada saat kampanye gitu. Tapi kemudian sampai saat ini saya kok optimisme yang tinggi itu kemudian menurun karena belum melihat terobosan-terobosan dari beliau. Barangkali dengan kritik yang seperti ini, ya walaupun nanti tidak diterima oleh beliau, ya tidak masalah bagi saya gitu. Yang penting ini tujuan saya adalah kritik sebagai kalau bahasnya aktivis dulu, kritik itu adalah cinta. Kita mengkritik karena kita cinta, Bukan kita membenci loh ya. bukan kita membenci, tidak. Betul. Jadi yang kedua mungkin itu poin saya, untuk mengingatkan ya, kritik yang membangun. Tujuan saya seperti itu. Terus yang ketiga, barangkali warga Nganjuk juga, karena saya membahas soal ini seperti yang Mas Angga tadi bilang, ini bukan sesuatu yang mudah datang ke sini saya gitu. Tentu banyak pertimbangan sebenarnya. Menyampaikan kritik itu tidak mudah. Nah, Gitu. Nah, dikira saya gampang asal nyinyir gitu, nah. tidak begitu. Saya tidak ada tujuan seperti itu. Harus kita mempelajari satu aturannya. Iya. Dan lain-lainnya. Jadi obrolan saya dari awal, apabila ada kesalahan silahkan di cross check, silahkan dikritisi. Saya terbuka. Saya dari dulu hidup di dunia yang seperti itu gitu. Saya bergerak di dunia yang seperti itu. Kita boleh saling kritik gitu. Iya. Karena memang tujuannya dari Untuk kritik membangun. itulah kemudian kita bisa berkembang gitu. Kalau anti kritik bahaya Pak. Bahaya. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya kepada Mas Angga. Semoga pembahasan ini bermanfaat tidak untuk saya, tapi untuk semuanya. Ya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah semua.